Shalom sahabat Santosa Asing Istri, apa kabar sahabat pada hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berada dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat sebentar ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, supaya langkah kehidupan kami sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Saya mengajak saudara-saudari untuk mengambil Alkitab sejenak dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah pembacaan firman. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya. Sahabat Santosa Asing Ministry, tema yang saya coba sampaikan pada hari ini yaitu perspektif Kristen, hidup karena percaya. Sekali saya katakan, perspektif Kristen, hidup karena percaya. Saya ingin menyampaikan bahwa kitab ini ditulis pada tahun 55 sampai 56 oleh Rasul Paulus di Makedonia. Itu dapat kita baca di 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Surat 2 Korintus ini ditujukan oleh Paulus untuk jemaat di Korintus, karena seperti yang kita ketahui, jemaat di Korintus memiliki banyak sekali permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal mereka, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dan pada pasal 5 ini khususnya Paulus menyoroti masalah dalam internal mereka, di mana dia ingin memperkuat apa yang menjadi dasar-dasar bagi jemaat Kristen pada masa itu yang masih terombang-ambing, bukan hanya dari tekanan luar saja, tetapi masalah internal pun mereka masih berdebat. Dan itulah yang menjadi tema yang saya angkat pada hari ini, perspektif Kristen, hidup karena percaya. Jadi di dalam pasal 5 ini dibahas apa yang sebenarnya menjadi dasar kita, bagaimana kita memandang, bagaimana perspektif kita sebagai orang Kristen
untuk bisa percaya kepada Kristus. Saya mengambil beberapa poin besar. Dan yang pertama adalah Allah telah memiliki rancangan bagi kita. Itu di ayat yang pertama sampai kelima. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa telah disediakan tempat kediaman surgawi bagi kita. Dalam hidup kita di dunia ini, semuanya itu adalah fana, baik tubuh kita ini maupun tempat yang kita diami ini. Seperti dalam bacaan ini diibaratkan dengan kemah. Seperti yang kita tahu dalam Alkitab, kemah itu ketika perjanjian lama digunakan oleh orang Israel ketika di padang gurun. Dan kemah itu seiring berjalan waktu ketika mereka berpindah, kemah itu juga dibongkar dan bisa juga dipasang kembali. Jadi kemah itu tidak tepat dan tidak tetap di dalam suatu tempat. Demikian juga Paulus mengibaratkan dalam pasal 5 ini, di ayat yang pertama diibaratkan bahwa hidup kita ini ketika di bumi ini seperti kemah yang belum menetap. Oleh karena itu kita pastinya tidak akan memiliki kekekalan di dunia ini. Seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan dari debu tanah, dan seperti itu juga lah kita, bahwa nantinya kita akan kembali ke dalam debu tanah. Nah, namun apa yang disoroti dalam pasal 5 ini? Yang disoroti adalah kita akan memiliki kediaman yang baru. Kita akan memiliki rumah baru, tempat yang baru, yaitu sorga. Sorga adalah tempat kediaman kita kelak, yang tidak dibawa oleh tangan manusia, yang kekal dan tidak fana. Karena kita sebagai manusia adalah memiliki roh yang di dalam tubuh kita, dan itulah yang akan nantinya kembali kepada Tuhan, dan roh itulah yang membuat kita hidup. Itulah yang menjadi patokan kita. Kita akan kembali kepada Tuhan untuk kembali ke tempat kediaman kekal. Lalu di ayat yang kelima, poinnya yang saya ambil adalah Allah telah mempersiapkan kita dengan roh. Meskipun di dunia ini, dengan di dunia yang tidak kekal ini, dunia fana ini, tetapi Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memberikan kita jaminan rohani, Tuhan memberikan kita garansi, ataupun Tuhan memberikan kita modal untuk hidup di dalam dunia ini. Tuhan memberikan kita roh. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita keyakinan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita menjalani sesuatu yang tidak kekal, namun Tuhan memberikan jaminan. Jaminan apa? Tuhan memberikan Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur dan penolong bagi kita. Itulah yang disediakan Tuhan. Itulah salah satu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya memberikan contoh seperti anak seorang atlet renang. Anak seorang atlet ini tertarik dengan apa yang ayahnya kerjakan, tetapi dia tidak tahu bagaimana ayahnya bisa menjadi peran yang hebat. Ayahnya tidak langsung memberitahu anak tersebut. Dia hanya memberikan anak tersebut latihan, porsi makan, ataupun diet. Namun lambat laun ketika anak itu awalnya mungkin merasa sulit mengikuti jadwal, tetapi lama-kelamaan dia mulai mengikuti, dan pada akhirnya dia juga terbentuk menjadi atlet yang hebat. Dan demikian juga kita sebagai orang Kristen. Tuhan telah memiliki rancangan bagi kita. Seringkali kita tidak menyadari dalam setiap kehidupan kita,
di dalam hidup yang fana ini Tuhan telah menyediakan roh bagi kita. Dengan kita menjalaninya, maka kita akan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi Allah membiarkan tantangan dan cobaan supaya kita kuat dan berkembang sesuai dengan rencana Allah. Lalu poin yang kedua, perspektif yang harus kita miliki adalah kita harus merasa rindu dekat dengan Tuhan. Itulah yang disoroti dalam ayat 6-9 ini. Di ayat 6 dikatakan bahwa kita sadar masih jauh dari Tuhan secara jasmani. Secara jasmani, manusia ini hanyalah daging. Kita bisa mengalami sakit fisik, dan fisik kita ini bisa mengalami sesuatu yang misalnya sakit ataupun luka. Artinya fisik kita ini tidaklah kekal. Kita juga dikatakan seperti peziarah ataupun pengembara dalam menggambarkan bagaimana fisik kita ini. Artinya fisik kita ini adalah fisik yang tidak bisa menyatu dengan Allah. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Seperti yang kita tahu bahwa ketika dahulu Adam dan Hawa bergaul dengan Tuhan secara langsung, namun ketika jatuh ke dalam dosa, mereka dibuang dari Taman Eden. Yang artinya apa? Secara tubuh dan juga fisik kita sudah tidak dapat lagi berkumpul dengan dan bersekutu dengan Tuhan. Kita hanya tinggal sementara di bumi ini. Meskipun kita memiliki roh, tetapi tubuh kita ini tidak dapat bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa memandang Tuhan secara langsung selama kita masih hidup. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata dan secara langsung, sebagaimana Tuhan dahulu menyatakan dirinya. Namun saat ini kita dapat merasakan bagaimana Tuhan itu ada dalam hidup kita, karena kita dapat merasakannya dengan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang menjadi intinya adalah iman. Iman adalah senjata kita untuk menghadapi dunia ini. Dan sudah seharusnya iman itulah yang kita jadikan patokan supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti itulah yang disoroti dalam ayat 7 ini. Kita harus bisa melihat Tuhan bukan secara kacamata fisik, namun secara kacamata rohani kita. Lalu di ayat yang ke-9 disoroti bahwa kita harus berusaha hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kita memiliki harapan-harapan dalam hidup kita ini untuk menjauhkan kita dari sifat yang bermalas-malasan. Jadi sesuatu yang kita harapkan itu harus mendorong kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang disoroti oleh Paulus dalam pasal ini adalah bagaimana kita untuk berkenan kepada Tuhan karena kita berharap padanya. Tentunya kita harus hidup dengan benar. Itulah yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus dengan gigih supaya jemaat Korintus pada saat itu mereka dapat berkenan kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah bagaimana tekadnya untuk berkenan kepada Tuhan. Saya memberikan contoh bagi kita seperti seorang tentara yang sedang dinas luar negeri, dan dia sangat berharap ataupun rindu dengan istrinya.
Tentunya dengan kerinduan seperti itu, dia ingin berkenan kepada istrinya. Dengan cara apa? Mungkin saja dia mengirimi hadiah ataupun tetap melakukan kontak. Supaya apa? Supaya dia ketika nanti kelak bertemu dengan istrinya, dia tidak merasa ada yang kurang, tetapi dia merasa dirinya layak dan berkenan. Demikian juga kita, ketika kita dikatakan tadi berpengharapan kepada Tuhan, kita juga harus membuat diri kita berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan juga kita taat pada firman-Nya. Jadi apabila kita rindu pada kerajaan Allah, itu damai sejahtera yang akan dikaruniakannya kelak, kita hendaknya berbuat yang baik dalam kehidupan kita, baik terhadap sesama manusia dan juga kepada Tuhan. Lalu poin yang ketiga dan poin yang terakhir adalah di ayat yang ke-10, yaitu Kristus kelak akan mengadili kita. Ada banyak perkara dalam kehidupan ini yang seharusnya dapat kita perhatikan. Sebagai contoh, seperti penghakiman yang dibahas dalam pasal 5 ini, dikatakan bahwa kita akan dihakimi oleh Kristus kelak. Itulah yang disoroti oleh Paulus pada pasal 5 ini, bahwa setiap orang, baik yang mengenal Kristus ataupun tidak, akan dihakimi oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui perbuatannya. Namun yang harus kita ingat sebagai catatan kita adalah, sebagai orang percaya, kita harus terlebih dahulu dihakimi. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu mengenai firman Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus sebagai hakim yang agung, Gembala yang agung akan datang kelak untuk menghakimi kita. Dan dikatakan di Alkitab senantiasa bahwa Tuhan akan mengadili kita dengan sangat terperinci dan juga adil. Karena apa? Karena Dia adalah hakim dan pengantara kita. Karena Tuhan juga sendiri telah berinkarnasi dan menjadi manusia, sehingga Dia juga merasakan apa yang manusia rasakan. Bagaimana dosa itu hidup di tengah-tengah manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengatasinya. Demikian juga kita akan dihakimi kelak. Saya akan memberikan contoh seperti yang pada saat ini, di mana pelanggaran saat ini, ketika di jalan raya tidaklah harus lagi ada polisi yang memberikan tilang kepada pengendara yang melanggar. Pada saat ini sangat terkenal dengan istilah elektronik tilang atau elektrik tilang, di mana pengendara tidak akan langsung ditilang, tetapi pengendara akan diberikan peringatan dan juga surat tilang melalui rekaman yang telah disaksikan melalui CCTV. Demikian juga kita ketika dalam kehidupan ini, kita mungkin tidak secara serta-merta langsung dihakimi ataupun kita langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi kelak ketika penghakiman nanti, kita akan dihakimi oleh Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Jadi apapun yang kita buat, baik itu kebaikan, baik itu hal yang buruk, semuanya itu sudah dicatat dan juga akan kita pertanggungjawabkan kelak di kehidupan nanti. Jadi saudara-saudari dan sahabat-sahabat seASI Ministry, kita harus memiliki perspektif Kristen, di mana dalam segala sesuatunya kita harus berpatokan kepada firman Tuhan, supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang benar dan selalu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah membaca firman-Mu, bagaimana perspektif kami seharusnya sebagai orang Kristen. Biarlah Tuhan kami dapat memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dapat rindu akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami menyadari bahwa Engkau akan ada untuk menghakimi kami kelak. Ya Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa di sorga, kami telah